sekalian saya muliakan, saya pernah jumpa dengan seorang perempuan yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1. Namanya Hubabah Umairah. Saya menyebutnya dokter hati. Jadi sekalian, satu hari saya sudah menikah. Saya menikah waktu itu udah sekitar 1 tahun, belum ada anak. Saya bawa rombongan berziarah ke Kota Tarim. Waktu itu saya open trip ya, buka siapa aja yang mau ikutan ziarah ke sana, saya pimpin gitu. Sekarang maaf nih ya, kalau mau ke Tarim berangkat aja dah, nggak usah nungguin saya. Karena saya sekarang udah nggak buka trip lagi gitu, buka perjalanan lagi, nggak bimbing perjalanan seperti itu lagi. Ada satu waktu saya bawa rombongan ke sana, terus saya ajak berjumpa dengan Hubabah Umairah. Nama aslinya Hubabah Ruqayyah bintil Habib Umar Al-Haddar alaiha ridwanullah. Saya bawa perempuan-perempuan ke sana dan saya bawa laki-laki juga ke sana, tapi waktunya berbeda-beda gitu ya. Yang laki-laki dipimpin sama salah satu habaib, yang perempuan saya yang pimpin, saya bawa jumpa sama Hubabah Umairah. Habis semuanya bicara sama Hubabah Umairah, dan itu subhanallah. Orang tuh kalau deket sama Allah emang jadi pinter, teman-teman. Yang saya lihat itu dalam diri Hubabah Umairah. Saya tuh ngerasanya sampai sekarang sudah wafat ya beliau ya. Dan saya sangat kehilangan pada sosok orang-orang dekat sama Allah yang seperti itu gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang tuh kalau dekat sama Allah jadi pinter. Jadi pinter tuh gimana? Kayak nggak usah pakai diterangin panjang lebar gitu. Saya kalau di depan Hubabah Umairah kayak nggak perlu ngomong apa-apa. Semua yang saya omongin tuh kayak beliau udah tahu gitu. Dan itu orang dikasih nasihat sama beliau satu, nggak pakai orangnya curhat panjang lebar. Begitu ngelihat muka seseorang tuh udah kayak langsung ngerti semuanya gitu. Nah, sama anak tuh yang sayang. Jangan kayak begitu. Anak tuh amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beda-bedain, walaupun yang satu pinter, yang satu nggak pinter. Itu orangnya nggak perlu pakai cerita, udah langsung aja Hubabah Umairah sampaikan. Ada lagi tuh, kamu kalau sama suami jangan ngomel mulu. Bayangkan kalau kamu berjumpa sama Hubabah Umairah, kira-kira diapain nih sama Hubabah Umairah nih? Itu Hubabah Umairah udah tahu, nggak usah pakai cerita apa-apa gitu. Sampai habis mereka selesai semuanya, mereka ada di ruangan yang lain. Saya bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah sekarang giliran saya nih Hubabah. Saya bilang, Hubabah doain saya dong Hubabah, biar saya punya anak. Saya udah nikah setahun nih Hubabah, saya bilang saya belum punya anak. Hubabah Umairah terus ngomong begini sama saya, jadi kamu minta didoain biar punya anak. Buat apa? Asli teman-teman, selama ini saya nggak pernah minta sama orang doa biar punya anak. Sama halnya dengan kalau ada orang doa minta jodoh gitu ya, nggak pernah ada yang nanya buat apa. Kamu nih misalnya gitu ya, Ustazah doain dong Ustazah biar saya segera dipertemukan dengan jodoh. Pasti kamu bilang, kalau bingung kalau saya balik nanya gitu, kamu pengen punya suami? Iya Ustazah. Buat apa? Ayo buat apa? Coba saya tanya nih sekarang, buat apa? Biar yang nafkahin saya. Kamu lupa hanya Allah satu sang pemberi rizki. Iya juga ya. Bingung, buat apa coba? Ayo coba kepikir jawaban buat apa kalau urusan jodoh. Jadi Hubabah tuh nanya gitu kan, kamu pengen didoakan biar punya anak Halimah? Betul Hubabah, saya bilang. Saya cukup dekat sama beliau sehingga beliau udah langsung panggil nama gitu kan. Terus kata Hubabah, buat apa? Saya mikir gitu. Dan karena saya waktu itu juga sudah ustazah, saya jadi mikir gitu, jawaban apa nih yang syar'i? Biar kelihatan jawabannya yang ustazah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya saya jawab, biar ada yang lucu, bisa saya main-mainin gitu kan, bukan jawaban ustazah itu. Jadi saya bilang gitu, biar ada yang mendoakan kalau saya meninggal dunia. Syar'i belum? Syar'i. Jawaban ustazah bukan? Ustazah. Hubabah Umairah nanya gini nih, inti itu dari sini lah.
kamu ngajar kan selama ini? Saya bilang, iya Bapak, saya ngajar. Saya ngajar dari 20 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi nih di hadapanmu ini seorang perempuan yang sudah sangat tua. Kelihatannya saya ke umur berapa? Kamu tertipu. Kebayangkan saya ngajar di Indonesia aja udah 20 tahun yang lalu gitu. Dan sebelum itu saya ngajar di Kota Tarim 4 tahun. Kebayangkan tua saya nih kayak apaan. Jadi Bapak Umairah tahu gitu. Saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Dia bilang, kamu ngajar kan Halimah? Saya bilang, iya Bapak, saya ngajar. Itu yang kamu ajarin, menurutmu kalau kamu meninggal dunia gak akan doain kamu? Iya juga sih. Bingung saya bilang, iya sih Bapak. Terus buat apa kamu punya anak? Biar ada yang melanjutkan dakwah saya Bapak kalau saya meninggal dunia. Buat apa ada yang melanjutkan dakwah kamu? Dakwah ini akan terus berjalan Halimah. Jangan sok-sokan merasa diri paling berjasa. Salah banget ini ya. Ya kalau kamu udah mati ya akan datang. Bukan Halimah-Halimah berikutnya, bukan. Tapi pendakwa-pendakwa berikutnya gitu. Kamu pikir kamu apa yang paling baik? Kamu pikir kamu apa yang punya jasa dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada teman-teman saudaraku sekalian. Kita hanyalah alat yang dipakai mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang semakin tahu, semakin kenal sama Allah. Kita adalah alat yang dipakai mudah-mudahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semakin banyak orang-orang kenal sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Enggak penting sama sekali Halimah ataupun majelis taklim apapun, dirimu siapapun, Islam ini akan tetap berjalan. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, enggak ada siapapun yang mampu melampauinya. Denganmu atau tanpamu. Denganmu atau tanpamu. Enggak ada. Jadi kalau saya tuh tadi dengar tuh, Ustazah Halimah, panutanku, penyejuk hati. Saya dalam hati mikir aja, Halimah yang itu pengen saya kenal tuh. Enggak ya. Saya bukan siapa-siapa teman-teman. Hanya seseorang yang tahu lebih banyak denganmu mungkin. Karena saya belajarnya lebih lama, itu aja. Itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat kembali kita adalah surganya. Karena semua dari kita ini adalah musafir. Kita ini lagi sama-sama jalan. Lagi sama-sama jalan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima kita, Rasulullah terima kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang dimuliakan olehnya di dunia hingga di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena nilai kita ini sebenarnya bukan pada bagaimana orang menilai kita. Nilai kita itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nih kita nih sama-sama lagi dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah mau lihat siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan gitu. Jadi kita sama-sama sedang berproses, sama-sama sedang menuju akhir kehidupan kita nggak pernah tahu. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada hati kita kesungguh-sungguhan tawadhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya itu Subabah nanya lagi gitu. Jadi buat apa Halimah? Saya kehilangan alasan sampai kemudian saya cari-cari alasan yang oke lah nggak apa-apa lah ya, walaupun alasannya bukan kayak alasan ustazah gitu. Saya bilang gitu, kayak alasan seorang istri yang sangat pencemburu gitu. Saya bilang sama Subabah, Subabah doain saya kalau gitu biar punya anak, biar suami saya sayang sama saya, biar suami saya cinta sama saya. Subabah bilang begini, Halimah, hati manusia itu adanya dalam genggaman Allah, nak. Hati manusia adanya dalam genggaman Allah.
Kamu punya anak, kamu nggak punya anak, bukan berarti hati suamimu kalau ada anak kemudian jadi tambah sayang sama kamu. Kalau nggak ada anak jadi nggak bisa sayang sama kamu, nggak bisa cinta sama kamu, nggak gitu ceritanya. Beliau kemudian melanjutkan dengan berkisah mengenai diri beliau sendiri. Yang saya ketika mendengar itu jadi ngerasa, ya Allah, betapa masih panjangnya jarak, betapa masih panjangnya perjalanan yang harus saya tempuh untuk bisa punya rasa hati yang seperti beliau itu. Beliau rupanya dari muda, dari kecil sudah menambatkan hati kepada yang semestinya, menggapai ridha Allah, mencari hanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, kamu tahu Halimah, semasa saya belia dulu, semasa saya kecil dulu, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tak mau hidup tersibukkan darimu. Sesudah beliau sebelumnya ngomong kayak begini, udahlah Halimah, ada anak nggak ada anak nak, kamu nggak merasa dunia ini udah begitu sibuknya memalingkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau hidupmu lebih sibuk lagi sehingga kadar kamu mengingat Allah, kesibukan kamu kepada Allah menjadi sangat-sangat sedikit. Kamu mau punya anak itu sibuk nak, membuat kamu jadi tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Beliau kemudian bercerita, saya Halimah waktu kecil, saya bilang sama Allah, selalu saya berdoa, ya Allah, saya tidak mau hidup saya tersibukkan dengan selain-Mu. Ya Allah, saya mau hidup saya hanya sibuk dengan-Mu. Maka jika saya menikah membuat saya sibuk sehingga tak lagi konsentrasi penuh kepadamu, jangan nikahkan saya ya Allah. Ada jomblo-jomblo yang mau doa begitu? Ada adik-adik yang pengen doa begitu, berani doa begitu? Hubabah Umairah melakukannya, Dek. Ya Allah, saya tak mau hati saya sibuk dengan selain-Mu. Sehingga kalau saya menikah membuat saya sibuk dengan selain-Mu, jangan nikahkan saya ya Allah. Tapi Allah kemudian menikahkan saya, Halimah. Datang jodoh saya istikharahkan, keluarga mengistikharahkan, hasilnya baik, saya pun menikah. Dan saya tahu memang keberadaan suami rupanya bukan untuk menyibukkan saya, akan tetapi untuk membantu saya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari itu doa saya berubah, doa saya berganti. Ya Allah, jika keberadaan anak membuat kami berdua sibuk sehingga tidak lagi menjadikanmu sebagai prioritas dalam hidup kami, ya Allah, jangan kasih kepada kami anak. Dan rupa-rupanya demikian keadaannya, sehingga sampai dengan sekarang kami tidak pernah punya anak, Halimah. Karena kami tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Hamba-hamba peraih cintanya Allah. Apakah beliau hidupnya tidak bahagia? Sangat bahagia. Karena beliau menjadi seorang yang tersambung erat. Doanya setajam tajam pedang. Teman-teman sekalian, lihat apapun aja udah paham segalanya. Menjadi hamba yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ma bainahu wa bainallah, hidupnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa taala.